pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat enak ya. Nah, hari ini Bapak akan membahas mengenai materi terakhir, yaitu berkaitan dengan transformasi. Nah, materi kita kali ini itu adalah rotasi. Sesuai dengan namanya, rotasi itu artinya perputaran. Ya, kalau namanya perputaran pasti melibatkan namanya sudut. Oke. Nah, di sini kita akan membagi sudut-sudut tersebut dalam 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan negatif 90 derajat. Nah, perhatikan. Sudut-sudut tersebut ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Perbedaannya terletak pada arah putarannya. Ya, kalau yang positif berarti dia berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi perhatikan jammu, pergerakannya itu adalah berlawanan dengan arah gerakan jarum jam. Itulah sudut yang bernilai positif. Sedangkan sudut yang bernilai negatif itu adalah pergerakan rotasinya itu searah atau sama dengan arah jarum jam. Seperti itu. Oke. Di sini rotasi dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan titik pusatnya, yaitu jika 90 derajat, nah titik pusatnya adalah 0,0, rumusnya adalah yang awalnya x, y sekarang berubah menjadi min y, min x. Yang 180 derajat yang semula adalah x, y sekarang berubah menjadi min x, min y. Yang 270 derajat semula x, y berubah menjadi y, min x. Sedangkan yang negatif 90 derajat yang semula x, y berubah menjadi y, min x. Artinya min 90 derajat dan 270 derajat nilainya sama. Oke, rotasi melalui titik pusat. Bagaimana kalau melalui titik pusat A, B? Nah, jika 90 derajat yang semula x, y dia berubah menjadi min y kurang B ditambah A, min X kurang A, kemudian ditambah B. Untuk 180 derajat, berarti titiknya adalah X, Y, dia akan berubah menjadi min X kurang A dulu, baru ditambah B, kemudian min Y kurang B dulu, kemudian ditambah A. Untuk 270 derajat, yang semula titiknya adalah X, Y, berubah menjadi Y kurang B, kemudian ditambah A, kemudian min, buka kurung, X kurang A, kemudian ditambah B. Untuk yang negatif 90 derajat yang awalnya x, y berubah menjadi y kurang b ditambah a dan min x kurang a ditambah b. Kembali lagi Bapak beritahu bahwasanya negatif 90 derajat dan 270 derajat itu nilainya sama saja. Oke. Kita akan mencoba mengaplikasikan rumus rotasi ke dalam contoh soal. Nanti ada 2 contoh yang berkaitan dengan rotasi, 3 sisanya itu adalah menggabungkan. Ya. Jadi ada keterkaitan antara satu transformasi dengan transformasi lain. Kemarin kita sudah mengkaitkan antara si translasi dengan si refleksi, atau translasi dengan sesama translasi, atau refleksi dengan sesama refleksi. Nah, untuk 3 soal berikutnya, Bapak akan menggabungkan antara si rotasi bisa saja dengan translasi, kemudian dengan refleksi, atau si rotasi dengan dilatasi, kemudian dengan translasi. Bapak akan gabungkan contoh-contoh soal seperti itu. Yang artinya, soal-soal yang akan kita hadapi nanti suatu ujian, bukan soal rotasinya ini hasilnya apa, bukan seperti itu, tapi penggabungan dari beberapa jenis transformasi. Oke, jadi kita coba simak soal nomor 1. Kita sajikan 4 contoh soal yang berkaitan dengan transformasi, khususnya untuk materi rotasi. Soal pertama adalah 1A, transformasi titik A 2,3 yang merupakan rotasi 90 derajat dengan titik pusat 0,0 adalah. Untuk menjawab 1A, ya caranya sangat gampang. Itu perhatikan di sini. Perputaran 90 derajat dengan titik pusat 0,0, maka dia akan berubah menjadi min Y, min X. Artinya apa? Ditukar posisinya, kemudian diberi nilai min. Maka jika titik A-nya itu adalah 2,3, maka setelah dirotasi, diputar sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0, maka bayangannya adalah min 3, min 3, min 2. Selesai. Cukup gampang ya untuk 1A ya. Nah, berikutnya untuk 1B. 1B, bayangan titik 5,4 hasil rotasi 90 derajat dengan titik pusat pangkal adalah, nah ingat, bayangan titik, artinya titik ini adalah bayangannya. Titik pusat 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan, masih digunakan ya 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Diberitahu bayangannya, berarti diberitahu hasilnya.
yaitu min Y, min X. Berarti awalnya ini adalah min Y, min X. Maka untuk kembali lagi ke posisi semula, ya, caranya cukup gampang, yaitu ditukar kembali lagi posisinya, kemudian diberi nilai minus. Ditukar kembali posisinya, kemudian beri nilai minus. Maka jika A-nya adalah X, Y, A-nya kan kita nggak tahu titiknya berapa ya, diputar sejauh 90 derajat, maka bayangannya itu menjadi 5,4. Maka dapat Bapak simpulkan, yaitu ditukar saja kah ini, maka si X itu pasangannya dengan si 4, kemudian beri nilai negatif, kemudian si Y pasangannya itu adalah 5, kemudian beri nilai negatif. Maka titik pangkal semula itu adalah min 4, min 5. Cukup gampang ya untuk 1A 1B ya. Berikutnya kita lanjut ke 1C. Titik P 3, min 4 diputar sejauh negatif 90 derajat. Jadi cari yang negatif, berarti yang ini negatif 90 derajat. Perhatikan, ditukar posisinya, si A-nya awalnya X, Y, sekarang menjadi Y, min X. Diputar artinya diputar posisinya, namun hanya X saja diberi nilai negatif. Jadi kalau titik P-nya itu adalah 3, min 4, maka kita putar angkanya, hasilnya nanti menjadi min 4. Jadi Y-nya tetap min 4, namun si X-nya yang awalnya 3 berubah menjadi min 3. Udah selesai nih yang C. Yang terakhir yang D. Yang D, jika P asen 8, min 6 diputar sejauh negatif 90 derajat. Berarti soal nomor D ya, kebalikan dari C. Kali ini si P-nya kita anggap saja kita nggak tahu si X, Y. Oke, sekarang dia diputar menghasilkan bayangan yaitu 8, min 6. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini adalah nilai Y-nya, 8 itu adalah nilai Y-nya, dan X-nya itu adalah min 6, namun diberi minus. Artinya sebelum dia berubah menjadi Y, min X, maka awalnya itu adalah X, Y. Dibalik dulu si X diberi nilai negatif. Berarti dapat Bapak simpulkan X-nya itu adalah si min 6, yaitu kembali lagi ke angka 6. Sedangkan Y-nya tetap, yaitu nilainya adalah 8. Maka dapatlah titik, yaitu titiknya adalah 6,8. Itulah untuk mengerjakan soal nomor 1A sampai dengan 1D. Kesimpulan yang bisa Bapak ambil adalah kembali lagi lihat rumusnya. Ya, karena itu berkaitan langsung dengan rumus. Cukup kamu melihat rumus, kamu bisa mengerjakan. Nomor 2. Soal nomor 2 adalah garis Y sama dengan X diputar sejauh 90 derajat. Ya, perhatikan 90 derajat. Jadi kita lihat yang ini. Nah, perhatikan si X-nya jadi min Y, si Y-nya jadi min X. Kesimpulannya adalah untuk menghasilkan bayangan dibalik dulu, si X-nya jadi min Y, si Y-nya jadi min X. Oke, dari sini Bapak dapat garis untuk yang 2A, titiknya adalah Y sama dengan X. Nah, kan tadi kita sudah tahu Y-nya itu jadi min X, sedangkan X-nya itu jadi min Y. Perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada minnya. Hilangkan aja minnya. Maka kesimpulan dapat diambil, ya X itu sama aja dengan nilai Y. Sama dengan nilai Y. Oke, selesai untuk yang 2A. Cukup gampang ya. Nah, bagaimana dengan 2B? 2B, titik A 2,3. Diputar 90 derajat dengan titik pusat 2,3. Nah, sekarang titik pusatnya bukan lagi 0,0, melainkan 2,3. Diputar 90 derajat, jadi perhatikan yang rumus nomor 2A. Jadi pertama, kita harus cari dulu nilainya ini, benar ya? Nah, pertama kita tentukan dulu nilai X-nya. Nilai X di soal itu kan 2, nilai Y di soal itu kan 3. Kemudian nilai A-nya itu adalah 2, dan nilai B-nya itu juga adalah 3. Jadi untuk mencari S aksen apa rumusnya? Di sini kan sudah jelas ya. Min buka kurung X kurang A, min buka kurung Y kurang B, tutup kurung tambah A. Maka rumusnya adalah min buka kurung Y kurang B, tutup kurung tambah A. Nah, artinya kita ganti nilainya semua. Berarti min Y-nya itu 3, B-nya itu 3, 3 kurang 3, ditambah A, A-nya itu 2.
Nah, 3 kurang 3 itu kan 0. Jadi min 0 itu ya sama aja dengan 0. Kalau ditambah 2 nilainya 2. Bagaimana dengan Yaksen? Yaksen itu adalah min, buka kurung, X kurang A ditambah B. Nah, artinya apa? Artinya nilai X-nya kita sudah tahu. Nilai X-nya itu kan 2. A-nya itu juga 2. Dan B-nya itu nilainya adalah 3. Dari sini kan sudah jelas ya. 2 kurang 2 itu kan 0. Nah, min 0 itu ya 0. Kalau ditambah 3 hasilnya 3. Dari ini apa yang bisa Bapak simpulkan? Ya, maka bayangannya itu adalah 2,3. 2-nya diperoleh dari S aksen, 3-nya diperoleh dari Y aksen. Oke, selesai untuk yang 2B. Ya, cukup gampang, nggak susah kan? Nah, bagaimana dengan yang 2C? 2C juga gampang loh. X sama dengan Y kurang 3. Diputar sejauh 180 derajat. Nah, perhatikan yang 180 derajat. Perhatikan X-nya jadi min X, Y-nya jadi min Y. Artinya nilainya tetap, tapi hanya diberi nilai min. Nah, kalau semula rumusnya adalah X sama dengan Y kurang 3, maka X-nya sekarang menjadi min X, Y-nya jadi min Y kurang 3. Nah, jika semuanya Bapak kali dengan negatif 1, artinya kan semuanya min X dikali min 1. Hasilnya tetap jadi X. Sedangkan min Y dikali min 1 hasilnya tetap jadi Y. 3 jadi kali min 1 tetap positif di 3. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasilnya adalah X sama dengan Y tambah 3. Nah, itulah cara untuk mengerjakan soal nomor 2A, 2B, dan 2C. Ya, kita sudah memahami cara mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Sekarang coba kita lihat soal nomor 3. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3, diketahui rotasi berturut-turut. Nah, kali ini rotasinya kemudian dirotasi kembali. Jadi itu memungkinkan ya. Kalau rotasi kemudian ditranslasi lagi itu memungkinkan. Rotasi kemudian direfleksi lagi itu memungkinkan. Jadi kesimpulannya ada keterkaitan antara satu rumus transformasi dengan rumus transformasi lainnya. Ya, diketahui rotasi berturut-turut terhadap titik B, 12 kurang A sejauh 180. Nah, bayangkan awalnya 180 kan nggak diberitahu titik pusatnya ya. Kalau nggak diberitahu titik pusatnya, anggap saja itu adalah berada di titik O, yaitu 0,0. Jadi bayangkan awalnya 180, X, Y sekarang menjadi min X min Y. Kalau Bapak bayangkan ini, berarti setelah dia mengenai 180, awalnya adalah B, 12, awalnya B, ya, 12 kurang A, ya. Setelah mengenai 180 derajat, ya Bapak tulis saja di sini ya. Setelah mengenai 180 derajat, berarti kan kesimpulannya adalah tetap nilainya, tapi diberi nilai negatif. Berarti B-nya tetap di posisinya, tapi diberi nilai negatif. Begitu juga dengan 12 kurang A, tetap posisinya 12 kurang A, tapi diberi nilai negatif. Ingat, setelah diberi nilai negatif, kemudian wajib dikurung ya. Jika lebih dari satu suku. Jika kurang dari satu suku, ya nggak usah. Oke, kemudian setelah itu dikenai lagi 90 derajat. Berarti ini kan nggak bisa dipakai lagi. Karena titiknya sudah ada di sini. Dari sinilah diputar lagi 90 derajat. Nah, perhatikan 90 derajat itu apa? Dibalik, kemudian dikasih min. Kalau Bapak balik, kemudian dikasih min, ini tuh minnya itu hilang loh. Jadi tinggal kita balikkan saja. Balikkan jadi 12 kurang A. Satu lagi adalah B. Karena walaupun diberi min ketemu min hasilnya positif. Katanya nilainya ini sama aja dengan 2A, 5. Berarti kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya adalah 12 kurang A itu nilainya sama aja dengan 2A. Ya, pindahkan saja A-nya. Artinya 12 sama dengan 2A ditambah A. Nilainya adalah 3A. Untuk mencari nilai A, pindahkanlah ketiganya. 12 dibagi 3, nilainya 4. Untuk yang B, ya, tepat di sebelahnya, B itu nilainya sama aja dengan 5. Ya udah, B itu sama dengan 5. Jadi kalau diminta itu adalah A tambah B, ya tinggal kita jumlahkan saja kan. A-nya itu 4, B-nya itu 5. Kalau dijumlahkan nilainya adalah 9.
Oke, sudah tuntas. Itulah cara mengerjakan soal nomor 3. Cukup paham ya nak ya? Jadi nggak usah panik, kerjakan setahap demi setahap. Kesimpulan yang bisa Bapak ambil adalah jika rotasi disuruh 180 dulu, itu dulu kamu kerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan 90 derajat, seperti itu. Begitu juga dengan penggabungan dua transformasi lainnya. Kalau katanya rotasi dulu baru translasi, udah dirotasikan dulu, ingat rumus rotasi. Kemudian ditranslasikan baru beralih ke translasi. Hasil rotasi itulah dijadikan awal dari translasi, seperti itu. Oke, coba kita lihat soal nomor 4 berikut ini. Kita disajikan soal nomor 4 seperti ini. Titik 2,3 ditranslasikan oleh titik 1,1. Kemudian didilatasi dengan faktor skalar 5. Kalau nggak diberitahu, dilatasi ini berarti titik pusatnya adalah titik O 0,0. Setelah itu rotasi sejauh 180 derajat dengan titik pusat O 0,0. Maka bayangan titik tersebut adalah, ini sebenarnya nggak susah. Yang nomor 4 cara menjawabnya adalah titiknya itu awalnya 2,3. Oke, ini Bapak tulis T mewakili translasi, D mewakili dilatasi, dan R mewakili rotasi. Didilatasikan dengan titik 1,1. Nah, 1,1 maksudnya diapain? Ya, jumlahkanlah dia. Ya, si 2 jumlahkan dengan si 1, si 3 jumlahkan dengan 1. Nah, otomatis kalau 2 ditambah 1 kan hasilnya 3. 3 tambah 1 hasilnya 4. Udah selesai di translasi. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skalar atau K sebesar 5. Kan rumus dari dilatasi itu adalah kalikan semuanya dengan si angka 5. Kalau Bapak kalikan semuanya dengan angka 5, berarti 3 dikali 5, begitu pula dengan 4 dikali 5. Kalau 3 dikali 5 hasilnya 15, 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Oke, kemudian berikutnya adalah dirotasi sejauh 180 derajat dengan titik pusat adalah 0,0. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah 180 posisinya tetap namun diberi minus. Ini juga posisinya tetap namun diberi minus, hasilnya adalah minus 15, minus 20. Jadi kelihatannya susah, tapi sangat gampang ya. Ini udah selesai untuk soal nomor 4. Step by step satu dikerjakan. Yang penting kamu ingat rumusnya, kamu tahu rumus transformasi, kamu tahu rumus translasi, kamu tahu rumus dilatasi, kamu tahu rumus rotasi. Bapak yakin 100% kamu bisa mengerjakannya. Kerjakan setahap demi setahap. Oke? Itu untuk mengerjakan soal nomor 4. Seperti biasanya soal nomor 5 adalah soal yang Bapak berikan kepada Ananda Bapak semuanya. Ya, jawablah pertanyaan soal nomor 5 di forum komentar. Bapak tunggu jawaban Anda. Ya, Bapak tunggu jawaban. Adapun soal nomor 5 adalah sebagai berikut ini. Nomor 5, perhatikan. Titik 2,3 ditranslasikan oleh titik 0,4. Kemudian direfleksikan dengan Y sama dengan X. Kemudian didilatasi dengan faktor skalar 2 melalui titik pusat O 0,0. Dan yang terakhir dirotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Jadi cara ngerjakannya itu gampang ya, sangat gampang sekali. Maka yang perlu kamu tulis ini adalah titiknya dulu. Titiknya itu adalah titik 2,3. Ingat, ada 4 tahapan yang dilalui oleh titik 2,3. Yang pertama adalah translasi itu sendiri, kemudian refleksi, kemudian dilatasi, dan yang terakhir adalah rotasi. Nah, kerjakan setahap demi setahap. Oke, titiknya itu adalah titik 0,4. Nah, seperti namanya translasi berarti penjumlahan. Jumlahkanlah 2 dengan 0, kemudian 3 dan dengan 4. Dapatlah titiknya titik translasi tersebut. Sudah dapat titik translasi tersebut, gunakan titik translasinya untuk kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Ingat, Y sama dengan X itu berarti diputar ya, dibalikkan aja nilainya. Kemudian setelah itu didilatasi dengan faktor skala 2 dengan titik pusat O 0,0. Hasil dari translasi itu dinamakan titik awal pada refleksi. Titik awal pada refleksi itulah yang digunakan pada proses dilatasi. Nah, setelah dilatasi menghasilkan suatu titik, gunakanlah titik tersebut untuk kemudian dirotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusat O yaitu 0,0. Nah, ingat, untuk 90 derajat dengan titik pusat 0,0 itu caranya sangat gampang, yaitu diputar saja nilainya. Yang awalnya X, Y sekarang menjadi min Y, min X. Diputar, kemudian diberi negatif. Itulah penjelasan singkat mengenai tugas nomor 5. Bapak tunggu jawaban tugas nomor 5 di forum komentar.
Cukup sekian yang bisa Bapak ajarkan di pertemuan kita kali ini. Ingat, pertemuan rotasi itu adalah pertemuan terakhir kita mengenai transformasi. Minggu depan kita ujian mengenai transformasi. Ingat, ujian semester itu sampai pada transformasi. Mulai dari bentuk pangkat dan bentuk akar, kemudian dilanjutkan dengan persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan diakhiri oleh transformasi. Keempat bab itulah keluar untuk ujian semester. Jadi pelajari baik-baik contoh-contoh soalnya. Ulang-ulangi lagi kuis-kuis. Bapak yakin nilaimu pasti bagus. Oke? Jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Ya, tidak ada maksud atau niat Bapak untuk membuat sakit hati anak Bapak. Ya. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan mengucapkan semangat belajar dan terima kasih.